Chebyshev berlaku untuk semua bentuk distribusi frekuensi. Namun demikian, apabila kurva berbentuk kurva normal, yaitu kurva yang berbentuk simetris, atau kurva kalau dilipat menjadi dua bagian akan sama, maka akan lebih akurat apabila menggunakan hukum empiris atau hukum normal. Nah, hukum empiris itu untuk distribusi simetris dengan distribusi berbentuk lonceng, diperkirakan dia simetris. Jadi seperti ini gambarnya ya. Jadi kalau tadi di teori Chebyshev itu disimpulkan 75%, 89%, dan 94%. Sedangkan kalau di hukum empiris itu ada 68%, 95% dan 99%, atau hampir semua nilai data akan berada dalam 3 standar deviasi. Jadi 68 standar deviasi itu ada di 1 standar deviasi, sedangkan 95 itu ada di antara 2 standar deviasi dari mean, sedangkan 99% itu ada di 3 standar deviasi dari mean. Untuk contohnya, di sini karton deterjen cair diisi secara otomatis pada jalur produksi. Jadi mesin yang jalan nih. Nah, isi bobot sering memiliki distribusi berbentuk lonceng. Jadi diibaratkan bahwa distribusinya berbentuk lonceng simetris. Nah, jika berat mengisi rata-rata adalah 16 ons, atau rata-ratanya 16 ons, dan standar deviasinya adalah 0,25 ons, nah kita dapat menggunakan aturan empiris ini untuk menarik kesimpulan yang pertama. Berapa 68% deterjen itu berada di berapa berat? Beratnya berapa kira-kira 68% deterjen dari total produksi. Terus kalau 95% deterjen beratnya berapa kisarannya, dan kira-kira semua deterjen itu berapa sih kisaran beratnya. Nah, 68% deterjen itu berada pada kisaran, cara menghitungnya adalah jika 68% itu ada pada kisaran antara 1 standar deviasi dari mean. Jadi ini ya. Maka langkah pertama adalah hitung totalnya dulu, yang ini plus minus, berarti hitung plusnya dulu baru minusnya. Jadi ini adalah besarnya rata-rata ditambah dengan 1 kali standar deviasi. Jadi dapatnya adalah 16,25. Terus berikutnya lagi 16 kurang yang minusnya, ini kan plus minus ya teman-teman, sekali lagi. Nah, berikutnya yang kurang berarti rata-rata dikurangkan dengan 1. Kenapa 1? Karena 68% itu ada di kisaran 1 antara standar deviasi dari mean. Nah, 1 kali 0,25 itu standar deviasinya dapatnya adalah 15,75%. 15,75. Jadi kisaran berat deterjen untuk 68% deterjen adalah 15,75 ons sampai 16,25 ons. Sedangkan untuk yang 95% deterjen berapa kisaran? Berarti hitung lagi 16 rata-rata ditambah 2, karena kalau 95% itu berada di kisaran 2 standar deviasi dari mean. Berarti 2 kali standar deviasi. Berarti 2 kali 0,25 sama dengan 16,5. Berikut juga cari yang minusnya. Dapatnya 15,5. Jadi kisaran berat deterjen untuk 95% deterjen adalah 15,5 ons sampai 16,6 ons. Semua deterjen itu beratnya berada pada kisaran rata-rata itu 3 standar deviasi dari mean ya. Jadi kalau mau mencari kisarannya ya sama kayak tadi, 16 tambah 3 kali standar deviasi hasilnya adalah 16,75, dan untuk yang minusnya
minusnya itu 16 kurang 3 kali 0,25 dapatnya 15,25. Jadi kisaran berat deterjen untuk semua deterjen adalah 15,25 ons sampai 16,75 ons. Oke, tadi sudah kita bicarakan mengenai hubungan antara ukuran pemusatan baik dan nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Terus apabila mean, median, dan modusnya sama, maka kurva akan berbentuk simetris atau normal. Sehingga kurva ini kalau dilipat akan menjadi dua bagian yang sama. Sekarang kita akan bahas tentang yang namanya skewness. Skewness itu adalah unsur kecondongan atau ada juga bahasa lainnya yaitu kemenjuluran. Tapi lebih bagus kalau kita sebutnya unsur kecondongan atau skewness saja. Ukuran kecondongan ini biasanya untuk kurva yang tidak simetris. Nah, untuk kecondongan ini juga tidak ada dua bentuk saja, yaitu kecondongannya positif dan kecondongan negatif. Jadi seperti gambar ini. Jadi kalau kurvanya mean, median, modusnya sama, maka akan menjadi sama seperti yang ini. Sedangkan kalau negatif berarti yang ini condong negatif, yang ini condong positif. Jika nilai mediannya lebih besar dari mean, maka nilainya adalah positif atau kecondongannya adalah positif. Pearson mengembangkan suatu ukuran yang menjelaskan derajat kecondongan yang dikenal dengan nama koefisien kecondongan atau coefficient of skewness dan dirumuskan seperti yang ini. Jadi koefisien kecondongan itu bisa dari modus dan juga bisa dari median. Kalau dari modus ini rumusnya rata-rata dikurangkan dengan modus bagi standar deviasi. Sedangkan kalau dengan melihat nilai median berarti 3 dikalikan rata-rata dikurang dengan nilai median dibagi dengan standar deviasi. Nah, kriteria kecondongan juga itu ada beberapa. Yang pertama, kisaran nilai koefisien kecondongan adalah min 3 sampai plus 3. Apabila kebencengan negatif menunjukkan kurva condong negatif, sebaliknya jika kebencengan positif maka kurva juga condong positif. Nah, apabila nilainya 0 maka kurvanya simetris. Nah, sebagai latihannya, kemarin kita sudah peroleh rata-ratanya, terus modus, median, standar deviasi. Nah, kita mencobanya ya. Untuk skewness dengan modus, maka hasilnya adalah 66,26 kurang 65 dibagi dengan 14,553, standar deviasi sama dengan 1,26 bagi 14 sama dengan 0,087. Sedangkan kalau dari median hasilnya adalah 0,26. Nah, dari kedua nilai skewness tersebut terlihat bahwa keduanya itu nilainya adalah positif, yaitu positif 0,087 dan positif 0,26. Jadi kurvanya nanti akan condong positif atau positif skewness. Nah, hal ini disebabkan adanya nilai yang sangat kecil sehingga menurunkan nilai rata-rata hitungnya. Terus angka 0,087 dan 0,26 ini menunjukkan kedekatan dengan nilai 0, hampir mendekati 0, apalagi yang 0,087 ya teman-teman. Sehingga kurva tersebut kecondongannya tidak terlalu besar. Bisa terjadi itu akan mendekati kurva normal. Berikutnya adalah ukuran keruncingan ya. Selain skewness juga kita akan membahas tentang kurtosis atau ukuran keruncingan. Ukuran keruncingan ini ada juga yang menyebutnya kepuncakan atau ketinggian kurva.
Nah, keruncingan ini adalah dalam bahasa statistik disebut dengan kurtosis. Nah, untuk mengukur keruncingan dari suatu kurva dapat dilakukan melalui perbandingan dengan kurva normal atau simetris. Nah, kurva normal juga normal itu mempunyai distribusi yang tidak mendatar dan tidak meruncing. Nah, kurva demikian itu kita sering sebut dengan istilah mesokurtik. Jadi bentuknya seperti yang ini, kurva kedua. Nah, kurva dengan distribusi puncak yang mendatar dikenal dengan platykurtik. Ya, lebih mendatar platykurtik. Sedangkan kurva distribusi puncak yang tinggi dikenal sebagai leptokurtik. Nah, untuk mengetahui keruncingan kurva itu dapat digunakan yang namanya adalah rumus koefisien keruncingan yang dikenal dengan koefisien kurtosis. Ini koefisien kurtosisnya. Nah, kriterianya juga jika koefisien kurtosisnya lebih besar dari 3, maka data kita itu kurvanya akan berbentuk leptokurtik. Kalau lebih kecil dari 3 berbentuk platykurtik. Dan kalau sama dengan 3 berarti berbentuk mesokurtik. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk data yang tidak berkelompok dan data berkelompok itu ada yang ini. Jadi kalau data tidak berkelompok rumusnya seperti ini, sedangkan kalau data berkelompok rumusnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan mencoba untuk yang data tidak berkelompok. Rumusnya ini ya, teman-teman. Ini rumusnya. Tinggal kita cari berapa besarnya X itu adalah nilai data dikurangkan dengan rata-ratanya dan dipangkatkan 4. Jadi kita sudah dapat ini tadi, sudah kita dapat, tinggal sekarang kita pangkatkan dengan 4. Setelah itu kita hitung sigmanya, totalnya berapa. Nah, ini totalnya ya teman-teman, 2.859.268,452 dikalikan dengan 1/n, yaitu 1/30, maka dapatnya 94.355,859 dibagi dengan besarnya standar deviasi yang dipangkatkan dengan 4. Jadi kan standar deviasinya 14,553 dipangkatkan 4 dapatnya 44.924,923. Ini ya standar deviasinya ya. Oke. Sehingga hasilnya adalah 2,104. Ya 2 ya teman-teman, kalau kita bulatkan jadi 2. Maka jika koefisien kurtosisnya 2 berarti kan lebih kecil dari 3. Berarti data kita itu disebut data platykurtik. Jadi kalau mau kita gambarkan, tadi kita sudah menemukan bahwa data kita itu skewness-nya itu positif. Skewness dia lebih ke arah positif tapi tidak terlalu menceng positif. Terus kemudian runcingnya tuh tidak terlalu runcing, agak sedikit datar. Jadi untuk data yang berkelompok itu hasilnya pasti sama juga ya teman-teman, pasti sama platykurtik. Cuman langkahnya ialah teman-teman harus mencari dulu nilai tengah yang dikurangkan dengan rata-ratanya. Setelah itu hasil ini teman-teman pangkatkan dengan 4. Setelah dapat hasilnya 170.000 ini, kemudian baru dikalikan dengan, untuk dapat yang ini ya, dikalikan dengan frekuensi. Maka dapatnya yang hasil ini. Langkah berikutnya adalah dengan cara menghitung sigmanya atau jumlahnya, yaitu 2.480.598,89. Kemudian dikalikan dengan 1/n atau 1/30. Dapatnya
81.859,75 dibagi 41.308.000,65. Nah, ini hasilnya adalah 1,8 setelah dibagi. Jadi karena dia ini koefisien kurtosis ini lebih kecil dari 3, maka juga sama tergolong kurva yang kurjingannya itu platykurtik. Sama ya, kan datanya juga sama, hanya beda yang satu tadi contohnya dibuat dalam data berkelompok. Jadi datanya tidak mungkin jauh beda, pasti sama. Hasilnya adalah platykurtik. Jadi sekian materi tentang ukuran penyebaran. Semoga teman-teman mengerti. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, silakan like dan juga share. Atau kalau memang ada yang mau komen atau mau bertanya, silakan komen di bagian bawah video ini. Oke, selamat belajar.